Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope that you and your family always be happy and stay healthy. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Bu Vera berharap Ananda dan orang tua di rumah atau keluarga sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Amin, amin, Allahumma amin. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Bu Vera akan membahas materi yang ada di LKS. Minggu kemarin kalian sudah belajar materi yang ada di buku paket kalian tentang tentang This is my eyes, yaitu part of my body, bagian-bagian dari tubuhku atau bagian dari tubuh kita. Kalian juga sudah mengumpulkan tugas berupa mempraktekkan menunjuk anggota tubuh dengan bahasa Inggris serta bahasa Indonesianya. Terima kasih banyak ya anak-anak, semoga selalu semangat. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang LKS. Materi yang ada di LKS kalian, silahkan disiapkan LKS-nya ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. And then please open your book page 3. Nah, silahkan buka buku LKS kalian halaman 3. Nah, we will study unit 1. Kita akan belajar unit ke-1. What are there in the classroom? What are there in the classroom? Apa yang ada di ruang kelas? Sudah? Nah, sekarang silahkan dibuka halaman pertama dari materi ini. What are there in the classroom? Apa yang ada di dalam ruang kelas? Buka halaman 3. Nah, Bu Guru akan menerangkan, Ananda silakan disimak baik-baik sambil dibuka LKS-nya ya sayang ya. Kemudian mana yang perlu ditulis artinya silahkan langsung ditulis di LKS-nya saja. Baik, kita mulai ya. In this page 3, there are many pictures related with the classroom. Di dalam halaman 3, ada banyak gambar yang berhubungan dengan ruang kelas. The first picture is notebook. Gambar yang pertama adalah notebook. Notebook di sini artinya adalah buku catatan. Silakan ditulis sayang ya. Buku catatan. Bu Guru berikan contohnya. The second picture, gambar yang kedua is bag. Seperti gambarnya, bag adalah tas. And the third picture, gambar yang ketiga, mohon maaf. Gambar yang ketiga adalah whiteboard. Whiteboard, papan tulis putih. Nah, anak-anak, biasanya ada whiteboard, papan tulis putih. Ini board, papan, white putih, papan tulis putih. Papan tulis putih menggunakan alat tulis yaitu marker. Marker adalah spidol. Mohon maaf ya, ada suara hewan peliharaan Bu Guru. Mohon maaf sekali. Nah, kemudian ada papan tulis yang kedua sayang, yaitu papan tulis hitam. Blackboard. Apa? Blackboard. Nah, kalau papan tulis hitam, alat tulisnya adalah chalk. Chalk. Kapur tulis. Kalau whiteboard using marker, but blackboard using chalk. Kalau papan tulis putih menggunakan spidol, tetapi papan tulis hitam menggunakan kapur. Good. Gambar selanjutnya map, peta. And then open your book page 4. Buka buku kalian halaman 4 sayang. Ada banyak gambar lagi. Ada globe. Globe. Bola dunia. Clock. Clock. Jam dinding. Clock. Jam dinding. Eraser. Eraser. Awas sayang, eraser itu penghapus yang digunakan untuk menghapus papan tulis. Hati-hati, ada 2 jenis penghapus ya. Ada eraser, ada rubber.
ada eraser, ada rubber. Kalau eraser ini digunakan untuk penghapus papan tulis ya nak ya. Kalau rubber itu penghapus karet, digunakan untuk menghapus pensil, yaitu tulisan yang berasal dari pensil. Selanjutnya table, meja. And then chair, kursi. Ruler, penggaris. Ruler, penggaris. Blackboard. Nah, tadi Bu Guru sampaikan di awal, blackboard, papan tulis hitam. Kalau blackboard, pasangannya adalah chalk. Karena papan tulis hitam, menulisnya masih menggunakan kapur sayang ya. Chalk, kapur tulis. Pencil, pencil, pensil. And then pen, pen. Nah, itu adalah beberapa contoh benda-benda yang ada di ruang kelas. Selanjutnya, ini juga adalah beberapa benda-benda yang ada di ruang kelas sayang, tapi diwujudkan dalam bentuk teks atau task, yaitu tugas. Tapi di sini kita diskusikan langsung ya, silahkan ditulis nanti. Ini adalah sebuah lemari. Lemari in English is cupboard. Awas tulisannya. Cupboard. Cupboard adalah lemari. Number 2, ini adalah gambar sapu. Sapu in English is broom. Awas, ini B-R-O-O-M atau B-R-O-O-M. Broom, sapu. Number 3. Nomor 3 ini ada yang tahu gambar apa? Ya, ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan kemoceng. Tapi orang Jawa biasanya bilangnya sulak. Ini dalam bahasa Inggris adalah feather duster. Nah, feather duster ini adalah kemoceng sayang. Ada yang bilang kemoceng itu duster saja, boleh ya. Kemudian ini adalah tempat sampah. Tempat sampah in English is dustbin. Dustbin, tempat sampah. Kemudian ini ada yang bilang kalau dalam bahasa Indonesia itu ini namanya pengki nak. Pengki. Kalau bahasa kalian apa ya? Kalau Bu Guru ini bilangnya itu cetok. Tapi mungkin dalam bahasa lain berbeda ya. Ini pengki. Yaitu dustpan bahasa Inggrisnya. Nanti silakan disalin ya buat bahan belajar. Nah, kemudian di halaman 4 bagian bawah there are many expression of asking information related to the things in a classroom, yaitu ungkapan-ungkapan untuk menanyakan informasi yang berhubungan dengan benda-benda di ruang kelas. Contoh, what is that? What is this? What is that? Apakah itu? Nah, kalimat ini digunakan untuk menanyakan benda di ruang kelas tapi letaknya jauh dari kita. Misalnya kita di depan pintu ruang kelas ya. Kemudian kita menunjuk lemari yang ada di pojok ruangan, maka kita menggunakan kata what is that karena lemari jauh dari kita. Apa itu? Jawabannya pakai that ya. That is, kalau lemari, that is cupboard. Kalau dia rak buku, that is bookcase. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, what is this? Ini digunakan untuk menunjuk benda yang letaknya tidak jauh dari kita atau dekat. Contoh, kita berdiri di dekat bangku. Kemudian ada penghapus buku di atas meja tersebut. What is this? Kita bertanya begitu. This is a rubber. Ini adalah penghapus. Nah, misalkan begitu ya sayang ya. Kalau ini, what is this? This is a timetable. Ini adalah jadwal. Karena dekat. Ada lagi misalkan di halaman 5. Is there a globe in the classroom? Apakah ada bola dunia di dalam ruang kelas? Yes, there is. Kalau tidak ada ya berarti yes. No.
there is not. Kalau no ya. Tapi kalau ada ya yes, there is. Kalau tidak ada, no, there is not. Begitu ya sayang ya. Mohon maaf sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada, are there some markers in the classroom? Markers tadi apa? Spidol. Apakah ada banyak spidol di dalam ruang kelas? Perhatikan. Is di sini adalah to be atau kata bantu benda. Is ini digunakan untuk benda yang satu. Globe ini kan hanya satu. Nah, kalau yang ke selanjutnya, are there some markers? Di sini ada S-nya sayang nih. Ini menunjukkan spidolnya lebih dari satu, makanya beberapa spidol ya, maka menggunakan are. Kalau ini globenya cuma satu, maka menggunakan is. Begitu sayang ya. Kemudian, how many chairs? No ini, kursinya ada lebih dari satu, maka pakai are. Itu ya. Ini juga, what is the chalk for? Untuk apakah kapur itu? Nah, ini pakai is karena kapurnya cuma satu. Kalau di sini ada s, maka di sini pakai are. Begitu ya sayang ya, penggunaan to be kenapa berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya, mohon maaf, kita akan membahas halaman ini. Halaman 6. Di halaman 6 ini ada beberapa kosakata. Mohon maaf, ada beberapa gambar yang berhubungan dengan ruang kelas. Kalau kita berdiskusi, bu guru akan bertanya tanpa membuka buku. Anak-anak, what is this? The picture number 1. Gitu bu guru akan. Ini apa sayang? Good. Map. Map. Nah, di sini kita disuruh berlatih untuk membuat kalimat dengan memperhatikan gambar ini ya. There is a picture of hero in the classroom. Karena ini gambar pahlawan. Berarti di sini there is a, apa nak? There is a map in the classroom. Ada peta di ruang kelas. Kalau nomor 2, there is, nah yang ini sesuai dengan gambar. Jadi ini diganti sesuai gambarnya masing-masing ya, kata yang digarisi bu guru ini. Berarti there is a map in the classroom. There is a ruler, karena penggaris dalam bahasa Inggris adalah ruler. Maka there is a ruler in the classroom. Yang ketiga, kursi. Kursi in English is chair. There is a chair in the classroom. Ini apa tadi? Tempat sampah? Good, benar sekali. Dustbin. There is a dustbin in the classroom. Kalau ini gampang ya, globe atau globe. Tiruan bola dunia. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir dari materi benda-benda di ruang kelas, Bu Vera akan mengajak kalian berdiskusi latihan soal pilihan ganda yang ada di halaman 8 sampai halaman 10. Nanti silakan diberikan terjemahan. Kalau dirasa perlu untuk diingat-ingat sebagai bahan latihan, silakan diberi terjemahan ya. Open your book page 8 until page 10. Buka buku LKS kalian halaman 8 sampai 10. Sudah siap? Number 1. The teacher is writing with a on the blackboard. Awas. Blackboard. Papan tulis hitam. Papan tulis hitam tadi bu guru bilang gandengannya apa atau pasangannya apa alat tulisnya? Benar sekali. Chalk. Kapur tulis. Blackboard pasangannya adalah kapur tulis. Pintar sekali. Number 2. The Indonesian of globe is, globe dalam bahasa Indonesia adalah bola dunia. Pintar sekali. Nah, anak-anak, jika dalam soal bahasa Inggris ada suatu gambar, maka besar kemungkinan jawabannya pasti berhubungan dengan gambar tersebut ya. Coba perhatikan nomor 3. Ini ada gambar penghapus. Penghapus apa? Penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis in English is eraser. Kalau rubber adalah penghapus karet untuk pensil. Ingat-ingat ya. Kemudian nomor 4 ada gambar tempat sampah. Tempat sampah in English is
dustbin. Pinter sekali. Nomor 5. Ada gambar kemoceng atau orang Jawa bilangnya sulak. Kemoceng dalam bahasa Inggris is feather duster atau duster saja boleh. Number 6. The Indonesian of map. Map dalam bahasa Indonesia apa? Peta. Nah, pinternya nanya Bu Guru. Nomor 7. Perhatikan nomor 7 sayang. Ada sebuah gambar. Gambar ini apa? Bukan HP loh ya. Nanti dikira HP. Ini kan berhubungan dengan benda-benda di ruang kelas. Ini blackboard. Papan tulis hitam. Pintar. Nomor 8. The students have the lesson in. Siswa-siswa sedang belajar di mana siswa-siswa belajar? Pasti di ruang kelas. Nah, pintar. Number 9. The teacher always puts the textbooks in the. Lihat gambar langsung. Ini adalah rak buku. Rak buku dalam bahasa Inggris adalah bookcase. Number 10. The student should put the rubbish into a. Awas. Siswa-siswa harus meletakkan atau menaruh, ini rubbish. Rubbish artinya sampah. Awas, hati-hati kalau sampah ya diletakkan di tempat sampah. Pinter. 11 perhatikan gambar. Map. Pinter sekali. 12 perhatikan gambar. Bola dunia in English is globe. Pinter. Number 13. Ini juga. Sapu Bu Guru. Sapu berarti broom. Gampang sekali ya. Nah, inilah maksud Bu Guru pengki. Kalau orang bahasa Indonesia bisa disebut pengki. Tapi kalau orang Jawa ada yang bilang ini cetok. Apa ya? Pokoknya untuk tempat mengumpulkan sampah yang di lantai. Kemudian kita buang ke tempat sampah. Nah, ini pasangannya dengan sapu ya. Ini in English is dustpan. Pengki. Halaman 10. Soal pilihan ganda yang terakhir. Is this a picture of hero? Is this a picture of hero? Apakah ini gambar pahlawan? Benar apa tidak? Ini adalah pahlawan siapa? Diponegoro dari Yogyakarta. Kalau tidak salah Bu Guru. Jawabannya adalah B. Yes, this is. Kemudian yang B. Match the picture below with the words in the box. Cocokkan gambar di bawah ini dengan kata yang ada di kotak. Wish, ini gampang sekali. Ini apa? Rak buku. Rak buku dalam bahasa Inggris adalah bookcase. Penggaris. Apa? Ruler. C. Pen. Ballpoint. Ini yang tadi kayak HP tapi bukan HP ya. Papan tulis hitam. Blackboard. Kemudian yang terakhir untuk membawa barang-barang kita ke sekolah adalah bag, tas. Nah, itu adalah latihan-latihan yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan benda-benda di dalam ruang kelas. Semoga bisa membantu Ananda memahami materi ini ya sayang ya. Mungkin video Bu Guru terlalu cepat karena ini berhubungan dengan durasi sayang. Jadi nanti dengarkan baik-baik. Kalau terlalu cepat di skip, diulang lagi, tapi disimpan dulu videonya ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari Bu Guru. Kurang dan lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus jaga kesehatan. Terima kasih Ayah dan Bunda dengan semangat selalu mendampingi Ananda belajar di rumah. Semoga kita selalu sehat. Terus sholat ya sayang ya. Semoga jadi anak soleh-soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.